Shalom semua yang saya kasihi dalam kasih Kristus. Selamat datang ke dalam channel untuk renungan kita pada hari ini. Saya sangat melalukan Anda ya, jika Anda ada kesempatan untuk mendengar firman Tuhan pada hari ini, mari kita sama-sama mendengar akan firman Tuhan. Jadi sebelum kita mulakan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kesempatan ini, kami sangat bersyukur atas kebaikan-Mu. Kami mau belajar akan firman-Mu. Tetap terus pimpin kami Bapa dan kuasa darah-Mu Yesus. Terpuji nama-Mu. Kami serahkan firman-Mu pada hari ini untuk menjadi satu kekuatan dan dorongan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam kasih Kristus. Hari ini kalau kita perhatikan gereja pada hari ini, ramai anak muda ataupun orang-orang yang bergereja. Mereka berpikir bahwa hanya orang yang memiliki talenta yang luar biasa ataupun mereka yang mempunyai bakat besar ya yang boleh melayani di gereja. Nah, terkadang ini yang mengganggu pemikiran beberapa orang sehingga mereka berpikir mereka tidak layak untuk melayani ya. Dan ramai yang berpikir dan merasakan bahwa mereka banyak yang gagal dan mereka merasakan mereka itu tidak cukup rohani ya, dan masa lalu mereka itu sudah terlalu kotor dan air sekali. Nah, akhirnya mereka surrender, orang lain lebih layak daripada saya. Oke. Dan ini pemikiran mereka sehingga mereka rasa mereka tidak layak untuk melayani Tuhan. Kalau ikutkan, semua kita tidak layak. Tetapi yang melayakkan kita untuk melayani Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Karena Dia sudah menebus kita daripada dosa dan kita dilayakkan untuk melayani Tuhan. Nah, kalau kita melihat Rasul Paulus di sini, oke? Di sini Paulus memperkenalkan ya diri dia bukanlah sebagai orang yang hebat, tetapi sebagai hamba dan orang yang dipanggil Tuhan. Kalau kita lihat pribadi Paulus di sini, di mana Paulus sebelum namanya Paulus dia adalah Saulus. Dia sudah menganiaya jemaat-jemaat yang sudah percaya kepada Yesus. Oke, dia adalah orang yang pernah melawan gereja dan juga hari ini kalau kita perhatikan daripada dia punya pelayanan pada hari ini, dia sudah membangunkan gereja. Oke, di sini membuktikan bahwa masa lalu dia itu bukanlah menentu masa depan dia. Tetapi di sini kita perhatikan bahwa Paulus bangkit kembali dan dia tetap melayani Tuhan walaupun dia pernah menganiaya jemaat Tuhan pada waktu itu. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih, mari kita lihat dalam Roma 1 ayat 1 hingga 7. Oke. Di sini menunjukkan bahwa panggilan Tuhan bukan bermula daripada kesempurnaan kita tetapi dari tujuannya. Dalam Roma 1 ayat 1 hingga yang ke-7, kata firman Tuhan, dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud dan menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau kita perhatikan daripada firman Tuhan ini ya, di mana kitab Roma ini sudah dituliskan ya oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di Roma. Dia menulis surat ini pada tahun 57 hingga 58 Masihi ketika Paulus sedang berada di Korintus.
Jadi surat ini ditulis kepada orang percaya Yahudi dan juga bukan Yahudi untuk menjelaskan Injil keselamatan oleh iman. Saulus ini adalah orang yang menganiaya jemaat-jemaat Tuhan. Tetapi hari ini Paulus adalah nama yang sudah menerima Yesus, yang menerima pertobatan daripada Tuhan. Dan hari ini Paulus menjadi orang yang hebat, membawa Injil kepada orang yang belum mengenal Tuhan pada waktu itu. Kalau kita lihat daripada perubahan Paulus di sini, oke? Perubahan Paulus menunjukkan bahwa Tuhan boleh memakai masa lalu yang hancur. Yang kedua, Tuhan boleh mengubah musuh menjadi pelayan. Tuhan sanggup memanggil orang yang manusia anggap tidak layak. Oke, ini 3 perkara. Dan apa yang saya ingin membawakan kepada kita pada hari ini adalah kenapa Tuhan panggil orang yang tak layak. Tema utama di sini adalah Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, tetapi orang yang mahu taat kepada panggilannya. Ada 3 perkara yang saya ingin jelaskan untuk kita pada hari ini adalah yang pertama, Tuhan memanggil berdasarkan kasih karunia, bukan prestasi kita. Oke? Tuhan memanggil berdasarkan kasih karunia, bukan prestasi. Jadi Roma 1 ayat 1, dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil. Kalau kita perhatikan daripada firman Tuhan ini, di sini dia sudah berkata tentang dipanggil, ya. Itu menunjukkan satu inisiatif Tuhan memanggil kita, oke? Paulus tidak melantik dirinya sendiri, tetapi Tuhan sudah memanggil dia untuk melayani, right? Dan kita lihat ayat seterusnya bahwa dia berkatakan dari Paulus hamba Kristus. Hamba Kristus itu bermaksud hidup yang sudah dimiliki sepenuhnya oleh Tuhan. Oke, kita adalah hamba Kristus. Tuhan memanggil kita untuk melayani dia. Bukan karena kita memilih diri kita sendiri, tetapi karena Tuhan sudah memilih kita untuk melayaninya. Dan begitu juga Paulus. Paulus dipanggil untuk melayani Tuhan. Oke, kalau kita perhatikan dunia pada hari ini memilih seseorang itu berdasarkan prestasi, oke, ataupun resume. Oke, dia melihat prestasi seseorang ini begini dan begitu. Oke. Tapi apa yang kita perhatikan, Tuhan dia melihat berdasarkan hati dan tidak melihat prestasi kita. Nah, ada 2 keadaan yang berbeda di sini. Bagaimana pandangan dunia, bagaimana pandangan Tuhan di sini. Oke. Manusia dia lihat kegagalan masa lalu. Tapi kalau kita lihat Tuhan, dia nilai potensi masa depan. Oke. Karena kita tahu bahwa masa lalu, kalau dunia lihat kita pada hari ini, dia melihat masa lalu kita, karena masa lalu kita boleh menghancurkan kehidupan kita. Itu adalah daripada pandangan dunia. Tetapi kalau melihat daripada pandangan Tuhan, di sini menyatakan tentang masa depan. Tuhan tidak melihat masa lalu kita, tapi dia melihat masa depan kita, right? Jadi Paulus ada sejarah yang buruk, tetapi di sini Tuhan memanggil dia. Oke, di sini Tuhan sudah menunjukkan kasih karunia lebih besar daripada masa lalu beliau. Apa yang saya ingin bawa kita terapkan di sini adalah jangan rasa terlalu rosak untuk dipakai Tuhan. Jangan tunggu sempurna baru kita mau melayani. Tuhan boleh memakai hidup kita yang pernah gagal. Kita nak tunggu kita sempurna, tidak ada, saudara. Oke. Dan Tuhan mau pakai Anda. Anda nak tunggu sempurna sampai bila? Karena kita tidak pernah sempurna pun di dunia ini. Tetapi kita akan dipakai setelah Tuhan memanggil kita akan disempurnakan oleh Tuhan. Dan kedua, Tuhan sering memakai orang yang dunia pandang rendah. Roma 1 ayat 5. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. So, kalau kita perhatikan tentang kasih karunia di sini, oke? Kasih karunia ini bermaksud pemberian yang tidak layak diterima, oke? Jadi kalau kita lihat daripada kehidupan Paulus di sini,
Paulus dia bukan menerima jawatan dia itu daripada diri dia sendiri, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan dia menerima jawatan itu, oke, yaitu sebagai Rasul Paulus. Oke, pelayanan ialah anugerah, bukan kebanggaan. Oke, itu adalah anugerah. Dan jangan menganggap bahwa kita tidak layak untuk melayani Tuhan juga. Karena saya menjelaskan tadi bahwa pelayanan adalah anugerah dan juga bukan sesuatu yang harus dibanggakan juga. Oke? Tetapi anugerah, itulah anugerah Tuhan. Oke? Right? Nah, Tuhan sebenarnya sering memakai beberapa orang di dalam Alkitab. Kalau kita perhatikan dengan lebih dalam bahwa Musa yang gagap, dia dipakai Tuhan. Daud, dia adalah orang yang muda, tapi dia dipakai Tuhan. Oke, Petrus yang impulsif, dia pakai Tuhan. Dan juga Paulus yang pernah menganiaya gereja, juga dipakai Tuhan. Oke, kenapa? Kenapa mereka dipakai Tuhan? Supaya kemuliaan tidak jatuh kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Oke. Kalau kita lihat daripada kita punya nabi dan juga kita punya rasul di sini, kalau kita perhatikan seolah-olah mereka ini tidak layak. Oke. Musa, gagap-gagap dia bercakap kan. Daud, dia masih muda, ini muda ini belum cukup matang. Kalau kita perhatikan, belum cukup matang nih. Dan juga Petrus ya, yang impulsif. Paulus yang melayani gereja. Mereka ini semua tidak layak. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, mereka dilayakkan oleh Tuhan. Oke. Kadang-kadang masalah gereja hari ini ialah manusia terlalu kagum dengan bakat sampai lupa karakter dan panggilan Tuhan. Oke. Satu perkara, jangan hina orang yang baru nak berubah. Yang kedua, jangan ukur panggilan berdasarkan popularity. Yang ketiga, belajar rendah hati bila Tuhan mulai memakai kita. Oke. Yang ketiga, panggilan Tuhan bukan sekadar untuk diselamatkan, tetapi untuk diutus. Oke. Dalam Roma 1 ayat 6 hingga yang ke-7. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Oke, orang percaya dipanggil untuk menjadi milik Kristus. Panggilan bukan hanya tentang masuk ke dalam surga. Oke, tetapi Tuhan memanggil untuk membawa Injil. Oke, kita memang menerima keselamatan daripada Tuhan. Tetapi dalam waktu yang sama, apabila kita sudah menerima kasih Tuhan, apabila kita sudah menerima panggilan Tuhan dalam diri kita, kita sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus memberitakan firman Tuhan kepada orang yang belum mengenal Tuhan sebagai Juru Selamat mereka, yaitu Yesus Kristus. Oke? Dan hari ini kalau kita perhatikan, ramai yang mau berkat Tuhan, tetapi tidak mau bertanggung jawab dengan Tuhan. Oke? Kalau kita lihat panggilan Tuhan itu, dia bukan sekadar hadir ke gereja, bukan sekadar tahu firman Tuhan, tetapi dia harus menjadi saksi Kristus dalam dunia. Oke? Tuhan tidak memanggil kita untuk duduk selesa, tetapi untuk menjadi terang di tengah dunia yang gelap ini. Oke? Dan hari ini saudara-saudari yang saya kasih, tanya diri kita, untuk apa Tuhan selamatkan saya pada hari ini? Gunakanlah ya hidup kita untuk tujuan Tuhan. Jangan hanya jadi penonton di dalam kerajaan Allah, tetapi jadilah berkat bagi orang yang belum kenal Tuhan. Kesimpulannya di sini adalah Roma 1 ayat 1 hingga 7. Dia mau membuktikan bahwa Tuhan tidak menunggu manusia layak baru dipanggil. Oke. Kalau Tuhan tunggu manusia sempurna, Musa tidak akan dipakai, Petrus tidak akan dipakai, Paulus pun tidak akan dipakai, bahkan kita pada hari ini juga tidak akan dipakai oleh Tuhan. Oke. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, Tuhan sanggup ya mengubah masa lalu kita, memulihkan hidup kita dan memakai orang biasa
untuk pekerjaan yang luar biasa. Tuhan boleh memakai Anda dan saya, orang yang biasa saja, menjadi orang yang luar biasa. Amin. Baiklah saudara, persoalannya bukan adakah saya layak, oke? Tetapi adakah saya sanggup untuk menjawab panggilan Tuhan dalam kehidupan kita pada hari ini. Oke, itu Anda harus tanyakan dalam diri Anda. Adakah saya sanggup untuk menjawab panggilan Tuhan? Bukan karena apakah saya layak, tetapi apakah saya sanggup untuk menerima panggilan Tuhan. Right? Nah, saudara-saudari yang saya kasih, sedikit firman Tuhan untuk kita, biarlah menjadi satu kekuatan dan dorongan bagi kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih atas kesempatan ini. Kami sangat bersyukur atas kebaikan-Mu. Tuhan, kami telah mendengar akan firman-Mu, telah mengajar kami, yang menguatkan kami Tuhan, dan pakai kami Bapa dan kuasa darah-Mu Yesus. Tuhan, kami tahu Bapa, terkadang kami rasa kami tidak layak untuk menghadap Engkau Tuhan, tetapi kami tahu bahwa Engkau yang sudah melayakkan kami untuk mengikuti panggilan. Terpuji nama-Mu, semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih dan Tuhan memberkati kita semua. Jumpa di next video.